Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas al-maf'ul al-mutlaq. Tentunya kita sedang membahas eh, al-mansubat ya. Sekarang kita sedang membahas al-mansubat. Taib. Nah, kita akan membahas al-maf'ul fihi, atau sering kita dengar dengan istilah lain yaitu adz-dzarfu. Jadi kata yang dihukumi nasab selanjutnya adalah al-maf'ul fi atau dzarf. Ustaz, apa itu kata al-dzarfu? Al-dzarfu lughatan secara bahasa adalah al-wi'a, wadah. Wadah bisa disebut amplop ya, wadah apapun. Itu secara bahasa. Dan makna secara bahasa ini akan berkaitan dengan makna istilahan. Secara istilah untuk makna dzarf. Apa itu? Ismuz zaman awil makan al-mansub bil lafzi, al-mansub bil lafzi ad-dali 'ala al-hadath al-waqi' dzalikal hadath fihi ma'a mulahadhati ma'na fi ad-dalah 'ala adh-dharfiyyah. Nah, ini dia makna dari adh-dharf secara istilah. Apa itu Ustaz? Ismuz zaman awil makan. Baik, ismuz zaman awil makan maksudnya isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Baik, seperti apa itu Ustaz? Ana berikan contoh. Sa'usafiru yaumal jumu'ah. Atau ana tuliskan misal jalastu amama, masalan amama al-fasli. Taib. Kalau kita perhatikan ismu zaman atau makan, yaum ini kata atau isim yang menunjukkan waktu. Amam ini isim yang menunjukkan tempat. Itu dia ismu zaman atau makan. Yang kedua al-mansub. Dia itu hukumnya mansub. Maka kita bilang yauma amama. Ketika kita tahu dia itu mansub, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang memansubkannya? Kalau kita tahu ketika ana bilang Zahaba Zaidun, Zaid marfu, siapa yang memarfukannya? Zahaba. Kemudian ketika ana bilang Nasara Zaidun Amran, Ustaz di sini Amran mansub, siapa yang memansubkannya? Nasara. Jadi Ustaz, setiap yang dihukumi marfu ada yang memarfukannya. Setiap kata yang mansub ada yang memansubkannya. Pertanyaannya, yauma dan amama keduanya mansub, siapakah amilnya? Ya. Di sini dijelaskan al-mansub bil lafzi ad-dal 'alal hadath, dengan satu lafaz yang menunjukkan kepada kejadian. Al-waqi'u dzalika 'alal hadathi al-waqi'i dzalikal hadatsu fihi, yang terjadi kejadian tersebut fihi pada isim zaman atau makan tersebut. Sekali lagi, dzaraf itu isim zaman atau makan. Kata benda yang menunjukkan waktu atau tempat yang mansub oleh lafaz, yang lafaz itu menunjukkan hadas, yang hadas ini terjadi di isim zaman atau makan.
Kalau kita perhatikan yauma ini isim zaman yang dia itu mansub oleh siapa? Oleh kata yang menunjukkan hadas apa? Yaitu usafir. Ini usafir menunjukkan kejadian na'am, pergi. Yang safarnya itu, kejadiannya itu terjadi di hari Jumat. Seperti itu. Jadi ibaratnya ana gambarkan kalau tadi lugatan adz-dzarfu itu adalah al-wi'a, wadah, kita seperti memiliki wadah, kemudian ini dia misal dzaraf. Kemudian dzaraf ini mansub oleh satu lafaz yang lafaz ini menunjukkan makna al-hadas dan hadasnya ini terjadi di dzaraf ini. Jadi yaumal jumu'ah ini seperti wadah ini. Yaumal jumu'ah. Seperti wadah yang mewadahi as-safar. Seperti itu. Maka disebut dengan adz-dzarf. Ma'a mulahadzati, dengan memperhatikan makna fi adalah ala dzarfiyah. Dengan memperhatikan adanya makna fi yang menunjukkan kepada dzaraf. Bagaimana itu Ustaz? Perhatikan ketika ana bilang sausafiru, saya akan safar yaumal jumu'ah, di hari Jumat. Kita bisa bilang fi yaumil jumu'ah. Ada makna fi yang menunjukkan kepada keterangan waktu atau tempat. Jalastu, saya duduk fi amamil fasli, di depan kelas. Seperti itu. Jadi adanya makna fi. Memang Ustadz ada yang isim zaman atau makan yang mansub oleh lafaz yang menjelaskan kepada hadas, yang hadas itu terjadi padanya, tetapi tidak menunjukkan makna fi. Naam, ada. Ketika ana bilang, misal, kita seorang muslim mencintai hari Jumat karena itu hari raya, pekan untuk kita, setiap pekan untuk kita. Misal, ahabba al-muslimu yaumal jumu'ah. Di sini, kalau kita perhatikan, yauma ini isim zaman, dan dia mansub oleh ahabba yang menunjukkan kepada kejadian. Karena fi'il itu, seluruh fi'il itu menunjukkan al-hadath. Tetapi apakah ada makna fi di sini? Dan kita tahu yauma ini mansub oleh ahabba karena sebagai maf'ulun bih. Apakah ada makna fi di sini? Saya seorang muslim mencintai di hari Jumat, atau justru yauma ini justru maf'ulun bih yang dicintai? Tentu kita tahu yauma ini sebagai maf'ulun bihi. Jadi tidak ada makna fi di sini Ustaz? Tidak ada. Seperti itu. Dan inilah definisi dari ismu zaman atau makan, yaitu adz-dzarfu. Nah, ummahat, ana mau tanyakan definisinya jelas, paham? Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan. Kita tahu bahwa berarti ya, ketika ana bilang misal apa? Darastu an-nahwa, misal yaumas sabti. Taib. Kita tahu bahwa yaumas sabti ini merupakan dzaraf ya, yauma dzaraf. Taib. Dia itu merupakan sebuah keterangan, mesti ada yang diterangkan. Yang diterangkan apa yang terjadi di hari Sabtu, yaitu saya belajar. Taib. Di mana yauma ini mansub oleh darastu. Jadi kita yauma, setelah bilang yauma dzarfun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kita harus bilang, karena dia merupakan sebuah keterangan, kita bilang muta'alliqun. Muta'alliqun, maksudnya berkaitan. Maksud berkaitan ini menerangkan apa? Muta'alliqun bi, dia itu berkaitan dengan apa? Darastu. Darastu. Dia itu berkaitan dengan darastu. Naam.
Ustaz, maksud muta'alikun itu apa? Berkaitan, ia menerangkan. Dan kata yang diterangkan itu, yaitu darastu, ialah lafaz yang memansubkan yauma itu sendiri. Dan yang diterangkan itu, yaitu darastu, ialah kata yang menunjukkan kejadian, yang kejadian itu terletak di dzaraf itu sendiri. Baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap dzaraf itu membutuhkan muta'allaq yang digantungkan, yang disandarkan, yang diterangkan. Dan yang diterangkan itu adalah kata yang menunjukkan hadas, yang hadasnya itu terjadi di dzaraf itu sendiri. Baik. Maka hal ini anak ingin bahas beberapa hal. Ummahat, afwan, bisa dapat difahami dzaraf itu muta'alliqun dengan kata yang mana? Kata yang dijelaskannya yang mana? Jelas nggak? Paham nggak itu? Jelas Ustaz. Ya, Ustaz. Jelas ya? Jadi kalau Anda bilang yauma amama atau yaumal jumu'ah, yauma di sini muta'alliqun bi apa? Bisa usafiru. Musafir. Sahih. Kalau jalastu amamal fasli muta'alliqun bi Jelas. Jalastu. طيب yaumal jumu'ah yauma muta'alliqun bi Ahabba. ahabba. Jelas ya? Taib. Ana ingin menjelaskan beberapa hal. Ketika Ana bilang misal Zaidun amamal fasli. Kita tahu Zaidun sebagai apa? Mubtada. Khobarnya yang mana, Ummahat? Amama fas. Baik. Nah, biasanya kita dengar amamal fasli ini adalah khobar. Ummahat pernah memperhatikan nggak? Apakah mungkin amama ini sebagai khobar? Karena hal yang aneh. Amama ini mansub sedangkan khobar itu marfu. Marfu. Betul. Dan dzaraf itu mansub. Ya. Maka tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi bahwa amamal fasli ini sebagai khobar. Ummahat sekarang perhatikan, coba rasakan ya. Ana nggak tahu bagaimana menjelaskannya karena ini harus sambil apa ya? Memperhatikan kemudian merasakan maknanya. Ketika Ana bilang Zaidun mudarrisun. Zaid adalah seorang guru. Zaid adalah seorang guru. Siapa guru itu? Zaid. Zaid itu siapa? Mudarris. Jelas ya? Zaid adalah seorang guru. Mudarris itu siapa? Ya Zaid. Sekarang perhatikan. Zaidun amamal fasli. Zaid adalah di depan kelas. Di depan kelas itu apakah Zaid? Di depan kelas itu apakah Zaid, Ummahat? Zaid adalah di depan kelas. Paham nggak makna anak? Maksud anak? Belum ini, Ustaz. Belum Baik. jelas informasi. Ini Zaid. Ini Zaid. Dan Zaid itu adalah guru itu sendiri. Kalau Ana bilang Zaid, apakah Zaid ini sendiri adalah di depan kelas? Di depan kelas itu enggak apa ya? Depan kelas itu tempat, sedangkan Zaid itu orang. Enggak mungkin lah. Zaid itu adalah tempat. Paham nggak? Atau na'am. Na'am. Baik. Kalau sulit dipahami gini aja. Jadi nggak mungkin ya, amamal fasli Zaid adalah di depan kelas. Zaid adalah guru, itu jelas. Tapi kalau Zaid adalah di depan kelas, itu tidak dapat difahami karena memang amamal fasl ini bukan khobar. Justru yang kita fahami, Zaidun amamal fasli, Zaid, kalau kita terjemahkan bagaimana, Ummahat? Zaid berada di depan kelas. Berada di depan kelas. Zaid berada di depan kelas. Dari mana, Ummahat, ada mendapati kata berada? Zaid kan Zaid, amamal fasli di depan kelas. Dari mana Ummahat tahu ada berada?
Nah, justru berada ini, adanya itu berada, itu khobar itu sendiri. Ketika ana bilang Zaidun amamal fasli, amamal fasli ini merupakan sebuah keterangan. Tidak mungkin berkaitan dengan Zaid. Kenapa? Karena kata yang memansubkan amama itu harus menunjukkan kata yang menunjukkan hadas, sedangkan Zaid tidak menunjukkan hadas. Maka sebetulnya khobarnya itu Zaidun kainun, atau ada yang mengatakan istaqarra. Istaqarra amamal fasli. Artinya kainun itu ada, istaqarra itu berdiam. Artinya maknanya tujuannya sama-sama. Zaid berada di depan kelas. Itu dia. Kainun inilah yang merupakan khobar atau istaqarra berupa jumlah fi'liyah. Dan kainun, istaqarra, keduanya menunjukkan hadas. Dan hadas itu terjadi di amamal fasli. Keberadaan itu terjadi di amamal fasli. Maka ketika mengi'rab, sebetulnya amamal fasli ini dzarfun mansubu alamatun nasbi al-fathah, maka kita bilang amamal fasli muta'alliqun bimahdzufin khobar mubtada. Biasanya gitu. Amamal fasli muta'alliqun bimahdzufin. Bisa dibilang takdiruhu kainun atau istaqarra. Jadi amamal fasl itu berkaitan atau menerangkan dengan kata yang dihapus, perkiraannya itu kata kain atau istaqarra. Apa itu kain atau istaqarra? Khobar mubtada. Ialah khobar mubtada. Jadi Ustaz, khobar mubtadanya itu apa? Kain atau istaqarra yang dihapus. Seperti itu. Jelas, Ummahat? Karena yang ketika khobar berupa dzaraf, itu tidak mungkin, justru kata yang dihapusnya atau na'am kain atau istaqarra'nya sendirilah yang menjadi khobar, dan dzaraf itu berkaitan dengan kain atau istaqarra. Jelas, Ummahat? Insyaallah. Baik. Na'am. Sekarang hal yang kedua. Marartu bi'usfurin fawqa syajarah. Fawqa syajarah. Saya melewati burung pipit gitu ya di atas pohon. Fawqa di sini dzaraf atau maf'ul fih yang mansub, pertanyaannya muta'alliqun dengan apa? Marartu. Muta'alliqun. Baik. Atau fawqa syajarati ini sebagai apa? Fawqa syajarati sebagai apa? Sebagai apa, Ummahat? Keterangan. Nah, keterangan. Sebagai apa? Ada yang masih ingat? Al-jumal wa ashbahul jumal ba'da an-nakirat apa? Sifat. Sifat. Ustaz, kenapa kita nggak bisa bilang fauqa syajarah dia itu mansub oleh marortu? Betul ya? Marortu ini fi'il. Kenapa tidak bisa, Ustaz? Kita perhatikan. Fauqa syajarati ini menjelaskan usfur atau menjelaskan saya melewati? Kalau menjelaskan saya melewati, berarti saya melewati, sayanya itu berada di atas pohon. Atau justru fauqa syajarati ini menjelaskan usfur yang berada di atas pohon. Menerangkan yang mana? Usfur, Ustaz. Usfur. Gak mungkin, masa saya melewati burung, sayanya berjalan di pohon, burungnya berarti di bawah gitu. Terbalik ya. Jadi fauqa syajarati ini menjelaskan usfur. Menjelaskan usfur. Maka takdirnya kita tahu fauqa syajarati ini
sebagai na'at. Sebagai na'at dari usfur atau sifat. Pertanyaannya, siapakah kata yang memansubkannya? Sama, hal yang sama. Marortu bi usfurin kainin fauqa asyajarah. Jadi kainin inilah yang menjadi kata yang dijelaskan oleh fauqa dan yang sekaligus kata yang memansubkannya. Dan kainin inilah sendiri yang menjadi na'atnya. Saya melewati burung pipit yang berada di atas pohon. Itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa dua hal lah ya. Ana ingin sampaikan ketika bentuknya na'at atau khobar yang sebetulnya menjadi khobar dan na'at itu apa, dan fauqa syajarati ini menjelaskan sesuatu yang dihapus. Dan beres, itu dia pembahasan terkait khobar. Baik, masih ada pembahasannya, tapi nah, apakah ada pertanyaan Ummahat? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada kata an-naib anil dzarf. Pengganti dari dzarf. Ustaz, apa itu Ustaz? An-naib anil dzarf. Ialah beberapa kata yang dia itu dihukumi maf'ul fih, tetapi tidak bisa kita bilang dzarf sekaligus. Kenapa? Baik, perhatikan. Pengganti dari dzarf yaitu kalimatukul atau wa ba'd au ba'dun idza udhifata ila dzarf. Kata kul dan ba'dun ya ketika diidhafakan kepada dzaraf. Misal sa'adrusu kulla yaumin fil maktabah. Saya akan belajar setiap hari di maktabah perpustakaan. Kulla ini menunjukkan keterangan waktu atau tempat dan dia mansub oleh adrusu. Apakah kita bisa bilang kulla ini dzaraf atau maf'ul fih? Enggak. Kenapa? Karena kul ini bukan kata yang menerangkan zaman atau makan sebetulnya. Justru hanya yaumnya saja ya, kata yang menerangkan waktunya. Dan kita bilang kul ini naibun anil dzarf mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muta'alliqun bi adrusu. Taib, misal jalastu ba'dal waqti ma'a sadiqi. Saya duduk, maksudnya beberapa waktu atau beberapa saat dengan temanku. Ba'dha ini naibun anil dzarf. Tidak bisa kita bilang dzarfun karena bukan kata yang menunjukkan kepada dzarf. Selanjutnya al-adad alladhi yu'abbiru aniz zaman, yaitu bilangan yang mengungkapkan atau yang menunjukkan sebuah keterangan waktu. Seperti apa Ustaz? Darastu arba'a sanawatin fis Sudan. Arba'a sanawat, 4 tahun. Ini menunjukkan keterangan waktu Ustaz, yang darastu ini terjadi di arba'a sanawat. Tetapi apakah arba'anya kita bilang maf'ulun fi atau dzarfun? Nggak bisa. Kenapa? Karena arba'a itu bukan kata yang menunjukkan waktu. Maka arba'a ini naibun anil dzarf mansubun wa alamatu nasbi al-fathah muta'alliqun bi darastu. Baik. Kemudian
Al-Zarf ada dua, zaman dan makan. Baik, jelas ya. Kata yang menunjukkan atau keterangan waktu atau tempat. Zaman ada yang mukhtas, ada yang mubham. Yang mukhtas itu apa Ustaz? Lahu bidayah ma'lumah wa nihayah. Wa nihayah. Dia memiliki awal yang diketahui dan memiliki akhir. Seperti apa Ustaz? Yaum, satu hari. Kita tahu awalnya kapan, akhirnya kapan. Usbu', syahrun, ya, sanah. Kita tahu dia memiliki awal dan akhirnya. Ya kalau dihitung yaum satu hari full, misal dari jam 10 pagi, maka nanti akhirnya 10 pagi lagi gitu. Kalau usbu' berarti 7 hari, seperti itu. Syahrun 30 sana 1 tahun. Jelas Ustaz, itu mukhtas. Kalau mubham, laisa bidayatun bidayah ma'lumah wala nihayah. Tidak memiliki permulaan yang diketahui dan tidak pula akhirnya. Seperti apa? Waktun, waktu, beberapa waktu. Hin, beberapa saat. Lahzah, lahzah. Nah, beberapa saat juga. Ya, muddah, waktu. Ini tidak diketahui beberapa saat waktu. Dan ini tidak bisa diketahui dari mana mulainya dan mana akhirnya. Nggak diketahui. Itu mubham. Dan harus kita ketahui, kilahuma yajuzu an-nasbu ala dzarfiyah. Keduanya itu boleh mansub sebagai dzaraf atau maf'ulun fih. Jalastu waqtan, intazartuka lahzatan. Ya, misal darastun nahwa syahran dan seterusnya. Keduanya bisa. Kalau yang makan ada juga yang mukhtas, ada yang mubham. Ustaz, apa itu yang mukhtas? Kalau mukhtas lahu surah wa hududun mahsurah. Yang memiliki bentuk dan batasan yang terbatas dan batasan yang ditetapkan ya. Seperti apa? Seperti dar, masjid, madrasah. Ini menunjukkan tempat, keterangan tempat dan memiliki bentuk dan batasannya diketahui. Kemudian kalau yang mubham, contohnya seperti amama, di depan saya, amami, ini di depan saya, dari di depan saya sampai berapa ratus kilometer pun tetap saja di depan, ya. Waro'a, fauqa, tahta. Ini merupakan dzaraf makan yang mubham. Dan taib, ana lupa bilang ya. Kalau mubham itu laisa suratun wala hududun mahsurah. Jadi tidak memiliki bentuk dan batasan yang ditetapkan, tidak tahu ya. Kebalikan dari mukhtas. Tetapi harus kita pahami, kalau yang ini yang mukhtas, makan mukhtas, la yajuzu nasbuhu ala dzarfiyah. Tidak boleh dia mansub sebagai dzaraf. Nggak bisa ana bilang, misal jalastu masjidan. Nggak bisa. Saya duduk di masjid, nggak bisa. Ya, darastu madrasatan, nggak bisa. Tetapi kalau kita ingin jadikan
dar, masjid, madrasah sebagai dzaraf yang terjadi fi'il atau kejadian tersebut di sana, kita nggak boleh bilang masjidan atau madrasatan, tetapi kita tambahkan fi, di mana fi tersebut adalah huruf jar yang menunjukkan dzaraf. Jalastu fil masjidi, misal. Darastu fil madrasati. Naam. Jadi tidak boleh mansub secara langsung. Kalau yang mubham, justru yajuzu nasbuhu ala dzarfiyah. Dia boleh mansub sebagai dzaraf atau maf'ul fih. Taib. Wih, ana lupa satu lagi. Biar Ustaz, afwan, kita kembali kepada muhtas. Ustaz, kalau kita ingin jadikan dar, masjid, madrasah ini sebagai dzaraf yang terjadi kejadiannya di sana, kita memakai fi, apakah huruf jarnya fi saja? Enggak, kadang-kadang ada beberapa dzaraf yang lain. Contohnya ada ba juga. Misal wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ba di sini menunjukkan dzaraf di Makkah. Ya. Pokoknya huruf jar yang menunjukkan dzaraf, tapi yang Anda tahu fi dan ba sebetulnya. Baik. Kita lanjutkan. Yang mubham boleh dia tuh mansub sebagai dzaraf langsung Ustaz. Misal jalastu amama al-babi. Langsung amama mansub ala dzarfiyah ya, atau dzarfun mansub ala nasbi al-fathah, maf'ul fi mansub ala nasbi al-fathah, boleh. Seperti itu. Dan selesai. Kurang lebih itulah pembahasan dari dzaraf. Coba Ummahat, ada pertanyaan, jelas enggak pembahasannya? Ummahat? Jelas, Ustaz, cuma agak terlalu cepat tadi, Ustaz. Yang Sedikit. mana coba? Yang dari penjelasan zaman sama makan ini, Ustaz, yang mukhtas sama mubham ini. Nah, mukhtas dan mubham. Kalau zaman, dzaraf itu ada dua ya, zaman dan makan. Taib. Yang zaman itu yang mukhtas dan dibagi menjadi dua, mukhtas dan mubham. Kalau isim zaman yang mukhtas itu memiliki awalan yang diketahui dan begitu pula akhir yang diketahui. Seperti yaum diketahui 24 jam. Ya. Kalau sekarang misal jam 10 malam, nanti satu hari full gitu, kita mulai sekarang dan akhirnya kapan? Ya besoknya jam 10 malam lagi. Usbu' 7 hari, syahr 30 hari, kita tahu berapa jarak dari awal sampai akhir waktu tersebut. Adapun mubham, kalau mubham tidak diketahui awal dan akhirnya. Waktun, misal jalastu waqtan, saya duduk beberapa waktu. Berapa lama? 1 jam, nggak tahu, pokoknya beberapa waktu saja. Intadhartuka lahzatan, saya menunggumu lahzatan, beberapa saat. Berapa lama? Nggak tahu. Ya, itu mubham. Tetapi keduanya itu boleh mansub sebagai dzaraf atau maf'ulun fi. Jadi langsung kita bisa bilang darastu yaumal jumu'ah, misal. Langsung yauma mansub sebagai dzaraf atau maf'ul fi. Boleh. Intadhartuka lahwatan, saya menunggumu beberapa saat. Boleh langsung. Kemudian kalau dzaraf makan, ada pula yang mukhtas dan mubham. Intinya mukhtas itu diketahui awal dan akhirnya atau bentuknya. Kalau makan, yang memiliki bentuk dan batasan yang ditetapkan. Seperti kata darun, rumah. Kan rumah tahu mana seperti apa bentuknya, kemudian dari mana batasannya diketahui. Ya, masjid, madrasah, diketahui sebuah bangunan yang memiliki apa batasan-batasannya. Dan ini tidak boleh langsung mansub sebagai dzaraf atau maf'ul fi. Ketika Anda bilang jalastu masjidan, nggak bisa. Masjidan sebagai dzaraf atau maf'ul fi, Ustaz. Nggak bisa.
Tetapi mesti menggunakan kata atau huruf yang menunjukkan kepada dzaraf. Di antaranya ada fi dan alba. Jalastu fil masjidi. Wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Di Mekah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, saya duduk di masjid. Kemudian yang makan juga ada yang bentuk mubham. Mubham itu apa? Tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki batasan yang ditetapkan seperti amam di depan. Bagaimana bentuknya di depan? Ini nggak jelas. Sampai mana batasannya? Nggak jelas juga. Ya, waro belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Dan ini yang boleh mansub sebagai dzaraf. Ya, jalastu amamal babi, langsung kita bilang jalastu amamal babi, boleh. Ya. 6. Seperti itu, Ummah. Ada Nah, lagi? Ustaz, syukran, Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi, Ummahat? Cara i'rabnya kalau yang pakai huruf jar itu gimana Ustadz? Yang Yang dipakai apa? yang pakai fi itu tadi cara i'rabnya gimana Ustadz? Harfu jar. Apa harfu jar dan isim majrur? Fi harfu jarrin al-masjidi ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasr. Nah, ada lagi silahkan. Kalau nggak ada, kita coba ya latihan. Mana? Tadribat dzaraf. Nah. Baik. Ini kayaknya mending dikirim saja ya sebagai latihan biar Ummahat bisa memperhatikan dulu apa namanya? Latihannya dan gini. Keluarkan atau maksudnya perhatikan dan pilih dzaraf di antara ayat atau di antara ayat-ayat berikut dan sebutkan i'rabnya. Mansub wa alamatun nasbihi tandanya dengan apa? Ma'idzikril muta'allaq, dengan menjelaskan muta'allaq, maksudnya kata yang memansubkan atau kata yang memiliki hadas, yang hadas itu terjadi di dzaraf tersebut. Awa amin ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Di sini ada kata duhan. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Ini ada kata yang menunjukkan dzaraf, duhan. Duhan maf'ul fih. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah ma'na min dzuriha ta'adzur. Sekarang muta'alliqun bi apa? Muta'alliqun bi ya'tiya. Jadi hadir kepada mereka ba'suna itu kapan? Duhan, di waktu duha. Naam. Baik, pasti ini membutuhkan apa namanya? Perhatian yang lebih. Jadi tugasnya silahkan cari dzarafnya, kemudian sebutkan i'rabnya. Adapun muta'allaqnya silahkan cari, kalaupun tidak bisa kita akan bahas sama-sama di kelas. Ana akan langsung kirimkan ke Ummahat biar tidak lupa. Ada pertanyaan silahkan Ummahat sebelum Ana tutup. Kalau tidak ada, Ana cukupkan. Syukran jazilan. Aktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka